Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779, yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Silahkan yang mau tanya-tanya seputar masalah budidaya ikan gabus ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Badrudin ya, Bapak Badrudin yang ada di Pati ya, yang ada di Pati. Ini menanyakan, terima kasih ya Pak Suwandi atas channel ikan gabusnya. Saya sudah bisa memijahkan ikan gabus berkat tutorial di dunia ikan gabus. Ya, dimana awalnya memang saya juga mengalami kegagalan ya. Tapi sekarang alhamdulillah ini dari beberapa pasang yang sudah saya jodohkan di kolam beton seperti arahan Pak Suwandi, ternyata ada yang sudah bertelur. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, itu kan sudah pernah bertelur sekali walaupun memang anaknya mati semua. Kemudian yang saya heran ini, kalau menurut tutorial dan arahan Pak Suwandi di YouTube itu kan 1 bulan ya dengan siklus telurnya. Tapi ini kok baru 15 hari ya, sekitar 2 mingguan ini induk gabus sudah bertelur kembali. Nah, ini apakah memang normal atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak. Terima kasih sekali Pak supportnya di dunia ikan gabus. Banyak menginspirasi banyak orang, dan juga saya sangat berterima kasih karena bisa membuka peluang usaha baru buat saya, dan saya sudah bisa mulai membudidayakan ikan gabus walaupun masih kecil-kecilan. Terima kasih Pak Suwandi. Jadi kalau siklus ikan gabus bertelur, ya ini berdasarkan juga pengalaman saya dan kita melakukan penelitian. Sebetulnya siklus telurnya itu rata-rata 1 bulan 1 kali, ya, 1 bulan 1 kali. Ya, tetapi kalau misalkan ada ikan gabus kok 2 minggu kemudian bertelur, sebetulnya itu telur yang dikeluarkan di usia 2 minggu sejak dia bertelur itu sebetulnya memberikan cadangan. Jadi dia memang akan mengorbankan telurnya itu. Telurnya yang dia keluarkan setelah dia bertelur pertama itu kan sudah menetas ya. Anaknya sudah berusia kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, biasanya untuk cadangan makanan yang diberikan induk kepada anaknya, itu induknya akan mengeluarkan telur kembali ya. Nah, telur yang dikeluarkan itulah digunakan sebetulnya untuk memberi makan anak-anaknya itu. Ya, jadi seperti jenis-jenis cana yang lain juga, dari hasil penelitian kita uji coba ya, ini memang kalau tidak diberi makan sekalipun, jadi kalau misalnya ikan gabus itu ditelurkan kemudian kita nggak usah kasih makan ya sampai usia 2 minggu ya, mulai dari usia seminggu nggak dikasih makan, itu induknya yang diberi makan berupa kodok aja, itu induknya itu akan mengeluarkan telur yang kalau sebetulnya telur itu juga kalau didiamkan juga akan menetas ya, tetap akan jadi juga. Cuma memang sengaja induknya itu, ini luar biasanya ya, Sang Maha Pencipta menyiapkan induknya juga akan menyuapi ya, memberikan makanan berupa telur-telur ya. Jadi usia 2 minggu kan kurang lebih sekitar hampir 2 sentinan itu sudah bisa dia makan telur ya. Jadi memang kalau dalam siklus budidaya tidak semua induk itu seperti itu, memang tidak semua induk itu bisa seperti itu ya. Hanya prosentasenya kecil saja. Tetapi telur yang keluar di usia 2 minggu itu sebenarnya bukan siklus yang sebenarnya, tapi memang dia mengeluarkan cadangan makanan berupa telur untuk memberi makan untuk anak-anak yang sudah berusia 2 minggu. Itu jikalau memang di tempat di mana induk itu mulai mijah itu tidak ada makanan sama sekali. Itu juga yang dilakukan oleh jenis-jenis ikan cana yang lain, seperti misalnya cana gacua, itu juga melakukan hal yang sama ya. Dia akan mengeluarkan telurnya untuk dimakan oleh anak-anaknya. Ya, ini seperti itu Pak. Jadi
kalaupun toh punya bapak ini dengan induk yang sudah ada ini kok mau bertelur taruh 1 bulan kok 2 kali, ini sebetulnya keuntungan yang bapak dapatkan juga untuk anak-anak itu tidak perlu diberi makan pun induknya sudah akan memberi makan. Yang penting induknya diberi makan berupa kodok ataupun percil. Itu Pak ya, pertanyaan dari Pak Bedin ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Restu ya. Ini Bapak Restu yang ada di Semarang ya. Ini yang menanyakan kapan Pak ada program pelatihan budidaya ikan gabus yang sangat lengkap yang mulai dari pembibitan, pembesaran, kemudian ada yang pengolahan dan pemasaran. Saya sangat tertarik sekali untuk ikut pelatihan karena memang saya sudah memasuki masa pensiun. Ya, mudah-mudahan dengan pensiun saya bisa memulai usaha baru untuk tambahan penghasilan di kemudian hari. Mohon penjelasannya Pak Suwandi. Terima kasih. Untuk saat ini memang belum ada Pak untuk pelatihan, memang belum ada. Nanti info itu akan kita sampaikan di media sosial Pak. Jadi kalau misalnya nanti mau tanya info tentang pelatihan, kita akan infokan di medsos ya, tentang pelatihan-pelatihan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Bandi ya. Pak Bandi ada di Solo ya, ada di Solo, Jawa Tengah. Menanyakan tentang pakan. Untuk ikan gabus Pak, proses pembesaran, apakah saya bisa menggunakan pakan alternatif berupa daging ataupun mungkin makanan lain selain pelet? Jadi kalau masalah pakan itu sejak Bapak mulai pembesaran boleh memilih saja Pak. Jadi boleh milih mau pakai pelet, boleh mau pakai daging juga boleh. Jadi kalau masalah pakan kita tidak mengharuskan semua para pembudidaya itu harus menggunakan pakan A, pakan B, pakan C, itu enggak. Ya hanya saja memang ada perbedaan dan konsekuensi yang didapat ya dari penggunaan pakan ya. Tentunya pakan menggunakan daging itu akan lebih cepat besar ya, akan lebih cepat besar dibanding yang menggunakan pakan pelet ya. Jadi hanya saja memang kalau misalkan menggunakan pakan selain pelet, alternatifnya kan banyak Pak. Bisa keong, bekicot, daging, ikan kecil-kecil, kemudian bisa menggunakan cacing. Jadi makanan alternatif untuk ikan gabus karena memang aslinya kan karnivora ya, jadi sebenarnya dia itu makan apa saja mau. Tetapi memang karakter gabus ini harus diajari. Jadi kalau Bapak tidak ajari, dari kecil sudah biasa makan pelet, dikasih daging ya dia tidak mau makan. Jadi harus dibiasakan sejak dari kecil. Jadi pakan alternatif sangat banyak sekali dan biasakan ya. Kalau itu memang yang awal sudah tebar pakannya itu, ya nanti sampai nanti panen ya usahakan pakannya itu. Jadi tidak ganti-ganti karena memang cukup sulit pada saat dia sudah mau makan pelet, kemudian tahu-tahu dipindah makan daging, itu cukup sulit juga. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nggak ada namanya ini. Jadi tolong kalau mau tanya-tanya ya, dari mana dan tinggal di mana, ini nggak ada alamatnya, nggak ada namanya juga. Mau tanya Pak, untuk ikan gabus toman, apakah cukup bagus untuk diproduksi dalam jumlah besar? Ya, kalau saya pengen memilih pembesaran, saran Pak Suwandi, saya memilih ikan gabus toman atau ikan gabus biasa. Karena memang saya masih bingung dalam memilih ikan gabus untuk saya besarkan. Dengan harapan nanti saat panen saya sudah bisa menjualnya. Mohon penjelasannya Pak Suwandi. Saat ini memang ikan gabus yang memang banyak diterima pasar dan pasarnya sudah jauh hari di daerah Pulau Jawa ini yang sudah jadi terbentuk pasarnya adalah pasar ya jenis gabus canas striata. Kalau jenis toman ya, karena marulis itu memang
untuk di Pulau Jawa sendiri masih skalanya hanya digunakan para hobis ya, untuk hiasan, untuk kolektor ya, dan memang belum familiar, belum banyak orang yang memelihara dalam jumlah besar karena memang sektornya masih dalam skup hias ya, tentunya masih cukup mahal untuk harga bijiannya sejak masih kecil. Jadi masih masuk kategori ikan hias ya. Jadi itu yang sekarang ini terjadi. Kalau bicara prospek itu silakan Bapak memilih karena semua punya sektor pasar masing-masing. Yang dikonsumsi ada sendiri, yang masuk di sektor untuk yang hias juga ada sendiri. Oke, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus Wandi yang masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779.